Dalam waktu dekat ini ada sebanyak 200.000 paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek. Ini di luar dari program Social Safety Net. Dengan demikian, gugus tugas akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI dan juga Jawa Barat serta Banten. Kita harapkan keterlibatan dari unsur-unsur yang ada di depan, terutama kepala desa atau lurah, termasuk RT RW, untuk kiranya bisa memberikan masukan sapa masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas. Kemudian juga menyangkut masalah isolasi mandiri yang menjadi prioritas kita hari ini kepada masyarakat yang sudah terlanjur kembali ke kampung, apakah karena mudik atau karena sudah kehilangan pekerjaan di kota dan tidak mungkin lagi bertahan di kota karena tidak memiliki kemampuan untuk hidup di kota. Mereka wajib untuk melakukan isolasi mandiri. Beberapa desa, RT dan RW telah melakukan inisiatif yang sangat baik, menyiapkan rumah warga, menyiapkan sekolah, menyiapkan balai desa, dan juga tempat-tempat yang ada di desa, di kelurahan, untuk menampung. Ini menunjukkan sebuah perilaku gotong royong yang sangat baik. Walaupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak secara langsung memberikan bantuan, tetapi semangat gotong royong bisa menjadi ujung tombak bagi kita dalam mencegah terjadinya penularan terhadap masyarakat yang ada di desa. Kemudian Bapak Menteri Hukum dan HAM tadi juga telah menyampaikan bahwa mereka yang menimbun barang-barang dan obat-obatan ini bisa dikenai pidana. Demikian juga Bapak Menko Polhukam telah memberikan harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa lebih tegas, dan ini sudah sebagian dilaksanakan. Kalau ada polisi yang melarang, maka itu adalah kewajiban polisi. Tetapi kalau ada rakyat masyarakat yang melawan polisi, maka bisa dikenain sanksi pidana. Kemudian untuk ventilator, beberapa perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya sedang melakukan riset untuk ventilator yang kiranya bisa membantu rumah sakit. Dan gugus tugas akan mendukung penuh manakala ventilator yang diproduksi secara lokal ini dapat dioperasionalkan, tentunya sesuai dengan ketentuan dan standar kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian menyangkut masalah pekerja migran Indonesia, ABK, jamaah tabligh, Bapak Presiden menekankan pentingnya kerjasama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik dan juga melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah, terutama di luar negeri. Seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Provinsi Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Kemudian, rekan-rekan wartawan sekalian, pentingnya kita sekarang ini ke depan untuk melakukan pemisahan antara kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah usia lanjut. Di berbagai negara, sebagian besar yang wafat itu adalah yang berusia di atas 60 tahun. Demikian juga kelompok rentan lainnya adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta. Oleh karenanya, sekali lagi, dibutuhkan kesadaran dari kita semua, terutama kalangan muda yang sehat, untuk tidak berdekatan dengan kelompok rentan ini. Kita sehat, tetapi sebenarnya kita tidak tahu apakah status kita positif atau negatif. Ketika status kita positif, kita tidak mampu mengontrol diri, maka kita bisa menjadi pembawa maut bagi sosial kita yang lain. Oleh karenanya, pemberitahuan dengan berbagai cara untuk tidak mendekatkan diri kepada keluarga kita yang berusia lanjut harus menjadi prioritas. Bukan hanya di area publik, tetapi juga di dalam rumah untuk tetap memperhatikan masalah physical distancing.
Kemudian selanjutnya, Bapak Presiden tadi telah mendapatkan laporan dari Bapak Kemenkominfo tentang saran wartawan daerah yang mungkin perlu mendapatkan insentif dari pemerintah. Bapak Presiden tadi menugaskan Kapolri, mudah-mudahan nanti Bapak Kapolri bisa membantu untuk mencarikan solusinya. Kemudian juga untuk relawan sudah terdaftar lebih dari 15.000 relawan, kemudian hampir 3.000 relawan medis. Ini nanti kita alokasikan, kita prioritaskan kepada daerah-daerah yang memang mengalami kekurangan tenaga dokter. Kemudian yang terakhir, dari data tadi yang dilaporkan oleh Bapak Menkominfo, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan, bahwa dari data yang berhasil dikumpulkan 56% masyarakat sudah sadar, sudah tahu tentang bahaya COVID-19, dan 56% menyatakan diri tidak akan mudik. Kemudian 37% belum mudik, sedangkan 7% sudah mudik. Nah, bagi yang sudah terlanjur mudik, kita sarankan kepada pimpinan di daerah untuk memanfaatkan kehadiran para saudara kita yang kehilangan pekerjaan, terutama dari kota besar, fokus kepada program pertanian, kemudian juga peternakan, perikanan budidaya, dan juga program-program yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada protokol Jurupes Media Istana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.